Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Haji. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Terima kasih Bu Haji telah meluangkan waktunya bertemu saya hari ini. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah guru penggerak angkatan 10 dari SMK 7 dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Hari ini saya ingin berdiskusi dengan Bu Haji, dengan Bu Kepala Sekolah SMK 7 tentang 3 topik utama: paradigma, prinsip, dan langkah pengujian pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya ingin mendengar sekali pandangan dan saran dari Bu Haji dari sebuah kasus yang mungkin sering kita dengar. Boleh saya izin membacakan kasusnya, Bu Haji? Silakan. Terima kasih, Bu Haji. Jika misalkan sebuah sekolah negeri ada seorang siswa dengan prestasi akademik rendah, namun memiliki koneksi keluarga dengan salah satu anggota dewan sekolah, ingin masuk ke SMK tersebut, bagaimana kepala sekolah itu memutuskan apakah akan menerima siswa tersebut berdasarkan rekomendasi khusus meskipun tidak memenuhi kriteria penerimaan standar. Nah, itu kasusnya Bu Haji yang mungkin sering kita dengar di lingkungan sekolah negeri. Nah, yang pertama pertanyaannya yaitu bagaimana pimpinan Bu Haji mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana pandangannya? Ya, baik. Terima kasih Pak Akto. Alhamdulillah nih Pak Akto sudah menjadi calon guru penggerak angkatan 10 ya. Dan ini sangat luar biasa untuk SMK Negeri 7 Kota Serang. Sudah banyak guru-guru penggerak yang akan nanti menggerakkan guru-guru yang lain. Terima kasih Pak Akto sudah menjadi calon guru penggerak untuk SMK Negeri 7 Kota Serang. Terkait tadi kasus ada siswa yang memang tidak mempunyai kemampuan khusus, kemudian tidak mempunyai secara akademik rendah, kemudian karena kebetulan beliau anak tersebut kenal dengan salah satu dewan pendidikan di SMK Negeri 7 misalnya ini. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana dilema etika dan bujukan moral tersebut. Ya, sebetulnya ini adalah kasus yang memang sering terjadi di sekolah-sekolah. Karena kita tidak bisa menghilangkan salah satu kasus yang ada di sekolah, tapi secara etika untuk penerimaan siswa itu ada standarnya. Ada standarnya dan memang setiap sekolah mempunyai standar masing-masing. Dan kalaupun misalnya memang betul dia ada kedekatan dengan dewan pendidikan, itu kita lihat dulu kriterianya seperti apa. Dia masuk atau tidak ke dalam prosedur atau etika dalam ketika ada prosedur-prosedur yang ada di sekolah gitu. Kalau tidak masuk, mohon maaf, walaupun beliau dekat dengan Dewan Pendidikan atau dekat dengan Dewan Pendidikan SMK Negeri 7 Kota Serang, itu harus sama, mengikuti proses sesuai dengan yang sudah ditetapkan di SMK Negeri 7. Itu mungkin. Luar biasa ya. Baik, berarti kita harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan dan dirapatkan di sekolah tersebut. Betul. Ya. Baik, Bu Haji, terima kasih. Ini ada lagi nih, bagaimana dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita ambil salah satu yang terbaiknya itu bagaimana, Bu Haji? Untuk kasus ini? Ya, misalkan kasus ini atau mungkin ada beberapa kasus yang sama seperti ini gitu. Ada dua nilai kebajikan yang memang sama. Tapi sepertinya bertentangan gitu kebajikan. Contohnya yang satu pengen A,
A, yang satu pengen B, dua-duanya benar. Nah, ya. Sebetulnya ini bisa dibicarakan, ya. Kita bisa bicarakan. Kalau misalnya terkait dengan kasus penerimaan tersebut, ada dua siswa yang memang betul-betul keinginannya sama atau kepentingannya sama, mereka ingin baik gitu ya dalam kasus ini. Nah, kita sebetulnya harus melalui pendekatan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya pendekatan dengan yang pertama adalah dengan orangnya tersebut. Kita harus menilai objektif dari orang tersebut. Kalau misalnya dua-duanya baik, kemudian kita ingin memilih yang lebih baik lagi. Itu ada kriteria khusus yang memang harus kita pertimbangkan. Salah satunya kita harus mengajak teman, atau misalnya contohnya ibu kan di sini sebagai kepala sekolah, kemudian ibu mempunyai wakil. Ibu boleh dong bertanya terhadap wakil, bertanya, mengidentifikasi tersebut. Bagaimana nih orang ini dari dua orang tersebut ya. Nah, kemudian orang ini begini. Dan setelah itu mungkin ibu juga mempunyai catatan khusus, ada data dari ibu misalnya. Apakah dia dari nilai-nilainya, misalnya nilai raport, atau misalnya dari catatan khusus, misalnya dia mempunyai attitude-nya seperti apa. Yang paling kita utamakan dari dua nilai kebajikan itu dari attitude-nya. Walaupun nilai pengetahuannya misalnya lebih tinggi gitu ya, dua-duanya sama, tinggi semua. Tapi ketika mungkin salah satunya ada yang nilai etikanya tidak baik misalnya. Nah, itu yang baik itulah yang kita pilih dari dua kepentingan tadi, yang sama-sama baik. Gitu. Terima kasih Bu Haji. Berarti ada satu faktor lagi seperti attitude-nya yang harus kita nilai. Nilai ya. Iya.